Bismillahirrahmanirrahim. Informasi yang ditunggu-tunggu ini akhirnya keluar juga, yaitu informasi mengenai kapan dibukanya pendaftaran petugas haji tahun 2025. Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Iya, akhirnya informasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang muncul juga, yaitu tentang rekrutmen petugas haji 2025. Kapan waktunya dibuka? Insya Allah nanti akan dibuka informasinya itu tanggal 4 November, insya Allah. Jadi kemarin ketika ada sosialisasi rekrutmen petugas haji dibuka oleh Menteri Agama sendiri, yaitu Profesor Nasaruddin Umar. Ini terkait dengan sosialisasi rekrutmen petugas haji. Jadi penyelenggara ibadah haji ini betul-betul itu Menteri Agama minta kepada Pak Dirjen itu memberikan guideline yang lebih rinci kepada teman-teman di Kanwil gitu. Jadi jangan sampai nanti dalam menentukan siapa yang menjadi pembimbing ibadah haji itu justru orang yang memerlukan bimbingan. Jangan sampai nanti yang diharapkan membantu jamaah malah justru dibopong oleh jamaah. Jadi instruksi Menteri Agama jelas kepada para Kanwil dalam merekrut nanti para petugas haji itu, jangan sampai nanti itu kan petugas haji itu ada petugas kesehatan, ada petugas pembimbing ibadah, ada petugas yang bukan petugas kesehatan dan petugas pembimbing ibadah gitu. Petugas ini aja di Arab Saudi begitu. Kalau mengaca kepada rekrutmen petugas haji tahun 2024 dulu, itu ada petugas itu dibuka hanya untuk ASN, kemudian ada juga yang dibuka untuk umum. Nah, tapi yang dibuka untuk umum ini bukan sembarang orang bisa daftar begitu. Kalau dulu syaratnya itu harus dapat rekomendasi dari ormas, seperti misalnya Nahdlatul Ulama atau rekomendasi dari Muhammadiyah begitu. Persis, ya begitu pokoknya harus dapat rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan seperti itu. Organisasi kemasyarakatan Islam ya tentunya, atau rekomendasi dari yayasan pesantren bisa. Kenapa harus ada rekomendasi seperti itu yang untuk umum? Supaya dalam menjaring petugas haji itu jadi tidak asal ambil orang sebagai petugas, tidak gitu. Seperti yang dikatakan Menteri Agama tadi, jangan sampai nanti petugas pembimbing ibadah itu justru dia yang perlu dibimbing begitu. Atau jangan sampai nanti ada petugas yang kita harap bisa menolong para jamaah dalam memberikan kemudahan dalam ibadah haji, justru dia yang dibopong oleh jamaah. Jangan sampai seperti itu begitu. Karena haji tahun ini tagline-nya masih sama ya dengan petugas haji 2024 kemarin. Kalau kemarin kan tagline-nya itu haji ramah lansia. Nah, sekarang ditambah haji ramah lansia dan disabilitas. Jadi tahun ini tuh ditambah haji ramah lansia dan disabilitas. Kemungkinan akan ada itu rekrutmen petugas juga untuk memandu para tamu Allah, khususnya penyandang disabilitas. Kenapa dalam rekrutmen petugas haji itu tadi, kan orang mikir ya, kenapa harus ada rekomendasi, misalnya dari yayasan pesantren, atau dari organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah begitu. Jadi ibadah haji ini bukan ibadah yang main-main ya, karena ini terkait dengan kemabruran seseorang gitu. Ya boleh-boleh saja gitu kan, orang punya impian jadi petugas haji, semua orang boleh punya impian jadi petugas haji gitu, dapat haji gratis juga gitu kan. Tapi nggak sembarangan orang juga bisa jadi petugas haji gitu. Jangan sampai nanti tugas hajinya itu nggak ngerti apa-apa tentang haji. Nah, kenapa harus ada rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan seperti itu? Misalnya dari Nahdlatul Ulama gitu. Tidak mungkin Nahdlatul Ulama mengeluarkan rekomendasi kepada orang yang sekiranya tidak paham tentang agama Islam, khususnya tentang haji ini. Tidak mungkin juga Muhammadiyah misalnya mengeluarkan rekomendasi ya sembarangan mengeluarkan rekomendasi gitu kepada orang-orang yang tidak kompeten, nggak mungkin gitu. Jadi pasti rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti ini pastilah orang-orang yang
minimal dia punya kompeten lah dalam bidang tersebut. Bukan hanya orang yang hanya sekedar berangan-angan jadi petugas haji bisa naik haji gratis, begitu. Tidak gitu. Jadi kenapa harus ada rekomendasi seperti itu? Supaya betul-betul orang yang direkomendasikan itu betul-betul orang yang kompeten di bidangnya, begitu. Dan biasanya bedanya orang yang ikut organisasi kemasyarakatan dengan orang yang tidak ikut organisasi kemasyarakatan pasti itu interaksi dengan sesamanya beda gitu. Nah, kenapa sudah tepat rasanya salah satu persyaratannya itu ya harus dapat rekomendasi dari harus dapat rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan Islam atau dari yayasan seperti pesantren. Nah, kalau ASN kan ya itu nanti ada lagi tuh kualifikasi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk bisa menjadi petugas haji. Menteri Agama berharap kepada para jajarannya bahwa pelaksanaan haji tahun ini itu harus dilakukan dengan sesempurna mungkin. Kemarin kan baru rapat dengan anggota DPR Komisi 8 kalau saya tidak salah itu membahas evaluasi haji tahun 2024. Dan ya PR terbesar Kementerian Agama sekarang itu ya indeks kepuasan jamaahnya harus lebih tinggi daripada indeks kepuasan jamaah tahun 2024 yang lalu. Jangan sampai nanti dalam pelaksanaan ibadah haji 2025 ini justru menurun begitu. Jangan sampai. Nah, maka kemarin itu instruksinya jelas, laksanakan tugas perhajian ini dengan sesempurna mungkin, karena boleh jadi ini adalah kegiatan perhajian terakhir di lingkungan Kementerian Agama. Jadi memang betul gitu. Insya Allah perhajian tahun 2025 itu adalah haji terakhir yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Karena tahun 2026, ya sekarang kan masa transisi nih, kita sama-sama tahu bahwa kemarin Indonesia itu punya suatu badan penyelenggara haji, yaitu badan yang menyelenggarakan ibadah haji gitu. Jadi nanti perhajian itu tidak akan diselenggarakan oleh Kementerian Agama lagi, tapi diselenggarakan oleh badan khusus gitu. Ya betul-betul mengurus tentang perhajian. Karena kan Indonesia itu salah satu negara terbanyak yang mengirimkan jamaah haji gitu. Jadi memang sudah seharusnya gitu dibentuk suatu badan yang betul-betul badan independen ini setingkat dengan menteri yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, memang sudah seharusnya dibentuk begitu. Supaya tata kelola perhajian di Indonesia itu lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang ingin jadi petugas haji, ya disiapkan persyaratannya dari sekarang. Persyaratan persyaratan yang utama itu sebenarnya adalah kalau ASN, kalau ASN gampang gitu. Pembuktian di ASN gampang begitu kan, ada SKPNS-nya begitu. Kalau yang umum, yang non-ASN gitu, ini kan yang sering bertanya, bagaimana non-ASN bisa nggak jadi petugas haji? Bisa begitu, syarat utamanya tadi itu, rekomendasi dari entah itu yayasan keagamaan seperti pendidikan pesantren, begitu kan, lembaga pesantren, atau organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi kemasyarakatan Islam itu ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, begitu. Pokoknya harus ada rekomendasi dari ormas Islam seperti itu. Nah, itu syarat utama yang harus, itu tahun 2024 ya. Kalau tahun 2025, insya Allah nanti kita tunggu aja tanggal 4 November, bagaimana, apa saja kira-kira persyaratan yang harus dipenuhi oleh petugas haji yang ingin bisa menjadi petugas haji tahun 2025 nanti. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat, saudara-saudara yang ingin jadi petugas haji diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugasnya. Yang pasti, kalau sahabat-sahabat, saudara-saudara ingin menjadi petugas haji, jadilah petugas haji yang betul-betul mengabdikan diri untuk melayani tamu Allah, begitu. Nah, jadi petugas haji itu ya harus banyak sabar, harus niatnya harus betul-betul ikhlas membantu para tamu Allah, begitu. Bukan hanya sekedar bisa ikut berhaji. Ya kalau ikut berhaji itu kan bonusnya saja gitu. Bonusnya kita menjadi pelayan tamu Allah itu ya kita sekalian bisa berhaji, begitu.
Tapi intinya ketika kita sudah niat ingin jadi petugas haji, tanamkan niat betul-betul kita hanya ingin menjadi pelayan tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan keikhlasan kita itu, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala urusannya. Kita memudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.